Saat masih kecil, orang-orang menganggapku sebagai orang yang dingin dan cuek. Padahal kenyataannya aku hanya tidak tahu cara berkomunikasi dengan orang-orang. Mereka menjauhiku hanya karena aku selalu diam seperti patung. Aku selalu diam karena memikirkan ibuku yang sedang sakit-sakitan saat ini. Sementara itu, ayahku adalah orang yang cukup rumit untuk dimengerti. Karena tinggal di lingkungan yang buruk, aku jadi susah berkomunikasi saat masih kecil. Aku selalu berpikir, apakah aku bisa berkomunikasi seperti anak normal lainnya? Aku selalu berharap ada orang yang bisa mengerti perasaanku. Tapi aku tahu, pasti hal itu tidak akan pernah terjadi padaku. Jadi, untuk apa aku terus berharap? Awalnya, aku terus berpikir seperti itu, sampai aku bertemu dengannya. Apa tidak ada yang bisa kuajak bicara di sini? Hmm, hmm, Saat tatapannya bertemu denganku, kulihat ada rasa penasaran yang sangat dalam. Saat itu, aku berpikir, mengapa ia terus menatapiku? Loh, kenapa anak itu sendirian? Apa aku ajak bicara aja kali ya? Mungkin dia bisa jadi temanku. Halo, apa kamu sendirian di sini? Kok nggak sama yang lain? Hah? Apa? Siapa kau? Namamu siapa? Namaku Melinda Nastasia. Dirimu bisa memanggilku Melinda? Oh, Melinda. Aku Galpin Paldimir. Salam kenal. Mungkin kita bisa berteman dengan baik. Iya. Percakapan pertama kami memang sangatlah canggung, tetapi kami memang bisa berteman dengan baik. Satu-satunya temanku di masa taman kanak-kanak hanyalah dia, jadi mau tidak mau aku harus mengobrol dengannya. Entah mengapa saat itu aku merasa sedikit senang, sampai aku tidak menyadari apa yang akan terjadi selama aku pulang sekolah. Awalnya perjalanan pulang ke rumah rasanya seperti biasanya, tetapi entah mengapa firasatku merasa tidak enak saat itu. Otakku selalu memperingatiku bahwa akan selalu ada hal yang terjadi padaku. Syukurlah ada yang bisa berteman denganku. Setidaknya aku meningkatkan komunikasiku saat ini. Tapi aku tidak boleh senang dulu. Kira-kira bagaimana keadaan ibu ya? Hentikan semua ini. Tidak bisakah Dewi membiarkan mereka hidup? Aku tahu mereka mungkin menyusahkan bagimu, tapi mereka masih anak-anakmu. Apa yang bisa kubanggakan dari anak perempuanmu? Melawan saja tidak bisa, apalagi bekerja. Apa gunanya mereka? Lebih baik aku memiliki seorang putra. Hah? Aku tidak peduli dengan kedua anak itu. Biarkan saja mereka mati.
Ketika diriku merasakan stres, biasanya aku pergi bermain dengan Gavin. Dia satu-satunya orang yang selalu kuajak bicara ketika aku ingin menceritakan kisahku. Kami selalu bersama, entah apapun itu keadaannya. Entah itu di saat senang, sedih, luka, ataupun marah. Selain dari itu, diriku juga memiliki saudari perempuan. Ia bernama Misa Anastasia. Kami berdua melewati semua momen bersama. Kami berdua juga berjanji akan selalu bersama. Bersama. Sampai kapanpun itu. Hei, Gavin. Apa yang dirimu lakukan di sini? Tidak usah menjawab. Kau pasti menungguku lagi, kan? Sudahlah, lagi pula diriku ini sudah dewasa. Dirimu tidak perlu menunggu atau menjemputku lagi seperti anak kecil. Jangan khawatirkan aku lagi. Urus saja dirimu sendiri. Lagi pula, diriku juga bisa mandiri. Sudahlah. Kau ini memperhatikanku seperti adikmu saja. Memangnya aku akan yang penting bagimu? Sudahlah, kembalilah sana ke kelasmu. Tidak usah menungguku lagi. Hei, Melinda. Jadi kamu adiknya si Misa-Misa itu? Ternyata kalian sama saja. Sama-sama lemah dan kutu buku. Kira-kira kakakmu yang menyebalkan itu, aku dan Darren tidak bisa bersama. Tidak bisakah kau menyuruh kakakmu itu pergi dari Darren? Kau dan kakakmu itu sama-sama menyebalkan. Oh, benarkah diriku tidak tahu soal itu? Tapi kurasa kakakku lebih cocok dengan Darren dibanding denganmu. Karena kau itu cerewet.
Cerewet katamu. Aku ini tidak cerewet tahu. Cih. Bahkan, diriku juga lebih pantas dari kakakmu. Asal dirimu tahu saja, yang memegang kendali sekolah ini adalah aku, Natalie Reva, anak dari kepala sekolah. Jadi kau dan kakakmu sebaiknya tidak macam-macam denganku. Ya, akan ku beritahu nanti. Tapi ku dengar dirimu juga mengganggu kakakku. Ada yang mengatakan kau itu sering sekali mengambil buku pelajaran kakakku. Ada yang mengatakan juga kau ini sering sekali menyebarkan hoax tentang kakakku. Apa maksudmu? Hanya karena masalah cinta dan cemburu, kau ini sampai mengganggu orang lain. Dasar tidak tahu malu. Hah? Memangnya kau tahu apa soal diriku? Mana mungkin diriku melakukan hal seperti itu? Kau ini dan kakakmu sama-sama menyebalkan. Yang salah itu bukan aku, tapi kakakmu. Selalu saja membuat orang lain merasa jengkel. Bla bla bla, ya, katakan saja terus. Lagi pula, diriku juga tidak peduli soal kisah cintamu itu. Well, kuharap dirimu tidak mengganggu kakakku lagi hanya karena pria yang kau cintai itu. Dan sekarang, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan kisah menyedihkanmu itu. Pergi dari sini sekarang atau aku panggil staf keamanan sekolah. Cih. Tunggu saja nanti, aku akan membalas perbuatanmu dan kakakmu itu. Mungkin ini sudah saatnya untuk aku beritahu dia. Kakak, dirimu sadar tidak sih? Wanita bernama Reva itu sedang menjelek-jelekanmu tahu? Ya, diriku tahu. Dirimu tidak berencana membalasnya kah kakak? Dirimu kan ketua OSIS. Ya, diriku juga tahu dia anak kepala sekolah. Tapi bukan berarti dia bisa memperlakukan murid lain seperti itu. Biarkan saja dulu. Lagi pula, banyak juga yang tidak percaya dengan kebohongannya. Sudah, jangan khawatirkan kakak. Fokuslah pada dirimu sendiri. Bagaimana bisa kakak? Dia saja selalu merundungmu. Bagaimana aku bisa diam? Seharusnya kau melawan saat dia merundungmu. Kau terlalu sopan padanya. Sudah, jangan dipikirkan. Tahan emosimu, Melinda. Biar kakak yang mengurusnya, kau tidak perlu khawatir. Kalau begitu, apakah dirimu mempunyai rencana untuk membalasnya? Entahlah, mari kita lihat nanti. Wanita ini selalu saja berpikir sendiri. Mungkin sudah saatnya aku meminta Gavin untuk membantuku soal ini. Akan kupikirkan rencananya besok. Ups, kan gak suka Dinda punya gaya. Sialan dia, makin lucu guys. Kalau diperhatiin, lama-lama mirip Zain. Malik my Bahlil ganteng. Makin glowing aja nih my Koko. Bahlil kecintaanku, my little cilok pentol. Kecap Dinda